Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhad Ismail. Saya mahasiswa aktif semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan di Universitas Khairul Ternate. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Kalian ingin tahu bagaimana perdagangan internasional bisa meningkatkan kesejahteraan negara, atau mungkin ingin memahami tantangan yang dihadapi dalam perdagangan global? Di video ini, saya Farhad akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Tonton sampai habis untuk mendapatkan insight yang berharga. Baik, langsung saja saya masuk ke pengertian perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan jual beli barang yang dilakukan oleh antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Perdagangan internasional memiliki banyak tujuan, namun tujuan yang paling utama sebuah negara dalam melakukan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu kita ketahui, ada pun perbedaan pengertian perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kali ini saya akan membahas pengertian tentang pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Nah, perlu kita ketahui, perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Berikut beberapa fungsi perdagangan internasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, meningkatkan akses terhadap barang dan jasa. Di mana meningkatkan akses terhadap barang dan jasa, yaitu perdagangan internasional memungkinkan negara untuk mengimpor barang dan jasa yang tidak tersedia secara domestik atau diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di mana meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu perdagangan internasional mendorong spesialisasi dan skala ekonomi. Yang ketiga, mendorong inovasi dan teknologi. Di mana mendorong inovasi dan teknologi, yaitu perdagangan internasional memacu persaingan dan mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan jasa mereka untuk bersaing di pasar global. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Di mana menciptakan lapangan kerja, yaitu perdagangan internasional membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja di sektor ekspor dan impor. Yang kelima, meningkatkan pendapatan nasional. Di mana meningkatkan pendapatan nasional, ekspor menghasilkan devisa bagi negara yang dapat digunakan untuk menandai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, memperkuat hubungan internasional. Di mana memperkuat hubungan internasional, perdagangan internasional dapat memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi antar negara. Yang ketujuh, meningkatkan akses terhadap pasar. Di mana meningkatkan akses terhadap pasar, nah, perdagangan internasional membuka akses ke pasar yang lebih luas bagi perusahaan dan produsen dalam negeri. Nah, yang kedelapan ini yaitu mendorong diversifikasi ekonomi. Di mana mendorong diversifikasi ekonomi, yaitu perdagangan internasional mendorong diversifikasi ekonomi dengan mendorong negara untuk mengembangkan berbagai sektor industri dan jasa. Yang kesembilan, meningkatkan investasi asing, yaitu perdagangan internasional dapat menarik investasi asing langsung atau biasa disebut juga dengan FDI.
ke negara tersebut. Yang ke-10 atau yang terakhir, meningkatkan standar hidup. Di mana meningkatkan standar hidup yaitu perdagangan internasional dapat meningkatkan standar hidup dengan menyediakan akses ke barang dan jasa berkualitas tinggi, harga yang lebih rendah, dan peluang kerja yang lebih baik. Perlu kita ketahui juga di dalam perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi juga mempunyai faktor. Perdagangan internasional merupakan faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut beberapa faktor perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Misalnya faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama, akses ke pasar yang lebih luas. Di mana kita ketahui akses ke pasar yang lebih luas yaitu perdagangan internasional membuka akses ke pasar yang lebih luas bagi perusahaan dan produsen dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan mereka. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Peningkatan efisiensi dan produktivitas yaitu melalui spesialisasi dan skala ekonomi. Perusahaan dapat fokus pada produksi barang dan jasa yang mereka kuasai, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, peningkatan inovasi dan teknologi, di mana peningkatan inovasi dan teknologi yaitu persaingan di pasar global, mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan jasa mereka. Akses terhadap teknologi dan pengetahuan baru dari negara lain juga dapat mempercepat proses inovasi. Yang keempat, peningkatan investasi asing langsung. Perdagangan internasional dapat menarik investasi asing langsung atau FDI ke negara tersebut. Investor asing dapat tertarik untuk menanamkan modal di negara yang memiliki potensi pasar yang besar dan kondisi ekonomi yang stabil. Yang kelima, diversifikasi ekonomi, di mana diversifikasi ekonomi yaitu perdagangan internasional mendorong diversifikasi ekonomi dengan mendorong negara untuk mengembangkan berbagai sektor industri dan jasa. Yang keenam, peningkatan pendapatan nasional, di mana peningkatan pendapatan nasional yaitu ekspor menghasilkan devisa bagi negara yang dapat digunakan untuk menandai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi, di mana yang kita ketahui faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, perlindungan perdagangan kebijakan. Perlindungan perdagangan kebijakan itu proteksionis seperti tarif dan kuota dapat membatasi perdagangan dan mengurangi manfaat ekonomi dari perdagangan internasional. Yang kedua, ketidakkestabilan ekonomi global, yaitu krisis ekonomi global, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan ketidakpastian politik dapat mengganggu perdagangan internasional dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, perbedaan kebijakan dan regulasi. Perbedaan kebijakan dan regulasi antar negara dapat menciptakan hambatan perdagangan dan peningkatan biaya transaksi. Yang keempat, ketidaksetaraan pendapatan, di mana ketidaksetaraan pendapatan ini yaitu ketidaksetaraan pendapat antara negara dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional dan penghambatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Yang kelima, keterbatasan infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan logistik dapat menghambat perdagangan internasional dan peningkatan biaya transaksi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.